Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi di mana kita masuk ke materi keempat. Di sini materi tentang badan-badan kerjasama ekonomi antar negara. Adapun materi yang kita bahas di sini yaitu satu, badan-badan kerjasama antar negara, dua, jenis-jenis badan kerjasama antar negara. Tujuan pembelajaran, Ibu harap setelah mempelajari materi, diharapkan siswa dapat satu, menjelaskan badan-badan kerjasama antar negara, dua, menjelaskan jenis-jenis kerjasama antar negara. Kita lanjut. Badan-badan kerjasama antar negara terwujud dan kesinambungan karena didasari saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara-negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat membentuk suatu organisasi, badan atau forum kerjasama ekonomi antar negara. Tujuannya dibentuk badan-badan kerjasama ekonomi untuk mengatur dan memfasilitasi berbagai kegiatan anggota dalam rangka mencapai tujuan bersama. Misalkan mengadakan konferensi, pertemuan tahunan, dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis badan-badan ekonomi antar negara. A. Badan kerjasama ekonomi regional. Badan kerjasama ekonomi regional terbentuk dari beberapa kawasan dunia, diantaranya 1. Asosiasi of Southeast Asian National atau ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Organisasi ASEAN memiliki semboyan Mitereka Satata yang artinya hormat menghormati antar bangsa. B. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. AFTA dibentuk bulan Januari 1992. AFTA didirikan dengan tujuan membangun kekuatan ekonomi serta meningkatkan pembangunan di kawasan ASEAN. C. Asia Development Bank atau ADB. ADB atau Bank Pembangunan Asia adalah sebuah institut finansial pembangunan multilateral didedikasi untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Tujuan dibentuk untuk memberikan pinjaman dana dan bantuan teknik kepada negara-negara di Asia yang sedang lagi membangun. D. Asia Pacific Economic Cooperation atau OPEC merupakan badan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Badan ini dibentuk pada tahun 1989 di Canberra atau Australia. Adapun tujuan utama OPEC adalah meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi. E. European Free Trade Association atau EFTA. EFTA dibentuk pada tanggal 3 Mei, merupakan asosiasi perdagangan bebas negara-negara Eropa. Pembentukan EFTA dilakukan untuk menyelenggarakan perdagangan bebas bagi hasil produksi negara-negara anggotanya. F. Uni Eropa atau UE dikenal pula dengan nama Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. UE merupakan organisasi kerjasama negara-negara Eropa yang dibentuk pada tahun 1957 di Roma atau Italia. Bidang kerjasama UE mencakup bidang ekonomi, hukum, pendidikan, penelitian, ketenagakerjaan, kesehatan, budaya, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, North America Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992 berdasarkan perjanjian bersama dalam bidang perdagangan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Selanjutnya, Latin America Integration Association atau LAIA merupakan organisasi kerjasama perdagangan bebas antar negara di Amerika Latin yang berdiri pada tahun 1980. LAIA bertujuan menciptakan perdagangan bebas di kawasan Amerika Latin. Kantor pusatnya di Montevideo atau Uruguay. Sekarang kita masuk ke Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral, di mana dapat dikelompokkan Badan Kerjasama Ekonomi. Satu, Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral di bawah PBB, di mana di sini juga ada beberapa bagian, yaitu satu, Ekonomi and Social Council atau ESCO, merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Badan ini bertugas membantu pekerjaan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, menjamin hak-hak manusia, mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Yang kedua, Economic Commission for Asia and the Far East atau ECAP adalah badan dari PBB yang memberikan bantuan kepada daerah-daerah di Asia dan Timur Jauh. Yang ketiga, United National Development Program atau UNDP adalah badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Yang keempat, International Labour Organization atau ILO. ILO atau Organisasi Pemburuan Internasional merupakan badan PBB yang bertujuan menangani masalah-masalah perburuan dan tenaga kerja. Badan ini dibentuk pada tanggal 11 April 1999 di Paris, Prancis. Yang kelima, Food and Agriculture Organization atau FAO. FOA dibentuk pada 16 Oktober 1945 dan bermarkas di Roma, Italia. FOA dibentuk dengan tujuan mengatasi krisis pangan dunia. Oke, kita masuk ke Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral Non-PBB sebagai berikut. International Trade Organization atau ITO, atau Organisasi Perdagangan Internasional Dunia, didirikan 1 Januari 1995. Tujuannya itu menghilangkan atau mengurangi rintangan perdagangan antar negara, memberikan konsultasi penyelesaian pertikaian perdagangan antar negara kepada negara anggotanya. B. World Trade Organization atau WTO. C. World Bank adalah disebut juga Bank Dunia, berasal dari badan bernama International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 dengan pusat kegiatan di Washington DC, Amerika Serikat. D. International Finance Corporation atau IFC adalah bagian dari Bank Dunia yang membantu mengalihkan investasi modal swasta asing ke negara-negara berkembang. E. International Center of Settlement of Investment Disputes atau ICSID. International Monetary Fund atau IMF. G. Asia Productivity Organization atau AFO. Islamic Development Bank atau IBD. Yang terakhir, OPEC. Itulah badan-badan kerjasama antarnasional yang di bawah naungan PBB dan tidak di bawah naungan PBB. Mungkin informasi yang Ibu sampaikan hanya singkat. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, Ananda Ibu beri tugas atau latihan materi keempat supaya lebih paham.
Yaitu satu, menurut analisismu, Badan Kerjasama Ekonomi Antar Negara manakah yang paling membantu Indonesia dalam melaksanakan pembangunan? Yang kedua, tuliskan badan-badan kerjasama ekonomi multilateral non-PBB. Sekian dulu informasi yang Ibu sampaikan. Semoga anak Ibu memahaminya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.